Saya ingin membantu rakyat. Artinya saya mendirikan LBH ini memang khusus saya gratiskan masyarakat yang tidak mampu untuk berperkara. Dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, kami dampingi dan tidak membayar sepeser pun. Artinya kami gratiskan. Pemirsa Berita Sore TV Channel YouTube, saat ini saya di kediaman Pak Didi Rudianto SHMH. Beliau selaku advokat dan juga anggota Peradin sekaligus sebagai ketua GAKI atau Gerakan Anti Korupsi Independen LBH dan juga selaku direktur utama dari LBH Mahardika Indonesia. Dan beliau untuk pengalaman cukup luar biasa, sudah sampai ke pejabat-pejabat tingkat negara. Dan saat ini kita akan mengambil tema yang berbeda, yaitu tentang edukasi, tentang hukum, bagaimana saat ini kita menempati negara di negara Indonesia, di mana negara Indonesia saat ini semua berdasarkan dengan hukum. Kita bersama dengan Pak Didi Rudianto selaku pengamat potensi daerah, sekaligus juga sebagai advokat dan juga transparansi publik. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Mas Fajar. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat-sehat dan selalu semangat Mas. Siap. Ini Pak Didi mungkin bisa dijelaskan ya Pak tentang pengertian dari hukum itu seperti apa Pak? Begini, hukum itu norma, hukum itu aturan, hukum itu kaidah yang dipakai masyarakat, yang dipakai negara dalam rangka menegakkan peraturan-peraturan perundang-undangan. Artinya hukum ini sebagai panglima tertinggi yang dipakai acuan untuk menegakkan keadilan. Iya. Untuk penggolongan hukum mungkin ada berapa Pak? Hukum itu ada hukum pidana, ada hukum perdata, dan banyak lain lah yang kita selama ini kita jalan itu kebanyakan di hukum pidana dan hukum perdata. Gitu, Pak, ya? Tujuannya dengan adanya hukum ini Pak, mungkin seperti apa Pak? Tujuan hukum ini untuk mengatur perilaku, mengatur perbuatan seseorang agar hidup di masyarakat, hidup di lingkungan itu bisa tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan. Artinya hukum ini dibuat sebagai peraturan tertinggi untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Oh gitu. Iya. Terus Pak Didi, mungkin Pak Didi tadi menggolongkan hukum ada hukum perdata dan hukum pidana ya. Yang lebih umumnya. Mungkin apa yang membedakan keduanya Pak? Begini, kalau hukum pidana itu mengatur tentang tindak pidana yang terjadi di masyarakat, tentang kasus-kasus pidana, kasus pencurian, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya. Kalau hukum perdata itu mengatur tentang kasus-kasus ataupun perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan perdata, artinya tentang utang piutang, tentang simpan pinjam, ataupun istilah lainnya itu kalau kita pinjam kita di dealer dan sebagainya, seperti itulah hukum perdata, perkara tanah dan sebagainya. Terus ini kalau boleh tahu Pak, pengalaman dari Pak Didi selama ini yang sudah melalang buana kemana saja, mungkin kalau boleh dijelaskan sedikit mungkin seperti apa pengalaman Pak Didi dari dulu sampai sekarang? Begini, kalau pengalaman memang saya berangkat menjadi seorang lawyer ataupun advokat atau pengacara ini dari 2014. Saya menginduk di organisasi Peradin, Perkumpulan Advokat Indonesia. Kebetulan kami memang profesi kami advokat. Kami sudah banyak kasus yang kami jalani ataupun kami dampingi, baik pidana maupun perdata, di berbagai wilayah. Artinya di wilayah Solo Raya, di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa pun di Kalimantan kami sering mendampingi perkara-perkara pidana. Dan klien-klien kami beraneka ragam, artinya banyak yang dari perusahaan, banyak yang dari person, ataupun banyak dari kelompok-kelompok masyarakat. Iya. Dan Pak Didi juga sering pada saat itu bertemu dengan para pejabat tinggi negara. Iya, alhamdulillah pejabat-pejabat negeri ini yang sudah pernah berkomunikasi bersini dengan kita, semacam Pak Yusuf Kala, Wapres kita waktu itu, saya komunikasi baik dengan beliau. Kemudian dengan Jenderal Wiranto, Pak Jenderal Wiranto itu saya dekat banget dengan Pak Jenderal Wiranto. Kemudian Pak Akbar Tanjung, mantan menteri itu saya juga dekat. Pak Mardianto, mantan Gubernur Jawa Tengah dan mantan Mendagri juga saya dekat. Harapan Pak Didi Pak dengan adanya
pengertian tentang hukum untuk masyarakat, mungkin kira-kira seperti apa Pak Didi? Saya pengen masyarakat itu paham hukum. Saya pengen masyarakat itu melek hukum.